Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kajian lalu bab yang terakhir yang kita bahas yaitu bab keutamaan menyantuni anak yatim. Babu fadli man ya'ulu yatiman. Bab yang menyantuni keutamaan orang yang menyantuni anak yatim. Kemudian penulis yaitu Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan hadis di mana Rasulullah bersabda, as-sa'i 'alal almiyati wal masakin kal mujahidina fi sabilillah wa kalladzi yasumun nahar wa yaqumul lail. Seorang yang menyantuni janda, para janda, orang-orang miskin itu seperti jihad fi sabilillah, dan juga sama seperti seorang yang berpuasa pada siang harinya dan salat tahajud pada malam harinya. Hanya di sini kalau kita lihat bab menyantuni anak yatim, bab keutamaan menyantuni anak yatim, hanya hadisnya tak ada disebutkan anak yatim. Dalam hadis sebutkan as-sa'i 'alal armilah dan seterusnya. Seorang yang menyantuni para janda dan seterusnya. Tidak ada satu lafaz pun menyinggung masalah anak yatim. Ikhwatiddin, dari kalimat janda, armilah ini ada terkandung makna implisit, yaitu kalau dia si janda ini membawa anak, ya ada anaknya, otomatis anaknya tersebut adalah anak yatim. Kemudian armilah di sini sebagaimana sudah kita jelaskan bahwa bukan sekedar janda, tetapi seorang janda yang miskin. Janda yang miskin. Kalau bahasa kita, baik janda, baik yang miskin maupun kaya tetap disebut janda. Tetapi dalam bahasa Arab, armilah ini dikhususkan pada janda yang miskin. Lantas bagaimana dengan anak yatimnya? Apabila seorang anak yatim memerlukan santunan, ya, santunan, berarti apabila seorang armilah, wanita yang armilah itu lebih butuh santunan juga. Karena kalau dikorelasikan dengan bab, berarti dia seorang armilah yang punya anak, maka dia lebih membutuhkan santunan tersebut.
santunan untuk dirinya dan santunan untuk anaknya. Kemudian kemarin juga telah kita bahas, Rasulullah menyebutkan sa'i al-armiyati wal masakin, mereka yang menyantuni para armilah dan anak dan orang-orang miskin. Tadi telah kita sebutkan armilah itu adalah seorang janda yang miskin. Kemudian disebutkan lagi miskin, seorang yang menyantuni janda miskin dan menyantuni orang-orang miskin itu seperti jihad fisabilillah. Padahal kalaupun tidak disebutkan armilah, janda miskin, maka dia sudah termasuk dalam kelompok orang-orang miskin. Hanya Rasulullah menyebutkan secara khusus, menunjukkan ini penting sekali untuk diperhatikan. Tidak sama seperti miskin-miskin yang lainnya. Ada orang miskin tapi lengkap keluarganya, ada ayahnya, ada ibunya, ada anaknya, atau suami, istri, anak lengkap, ya. Dibandingkan seorang janda yang miskin, suaminya sudah tidak ada, tentunya lebih pahit lagi kehidupannya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan armilah secara khusus supaya menjadi perhatian kaum muslimin. Kemudian ikhwatiddin, selanjutnya babu fadli may ya'ulu yatiman lahu. Bab keutamaan seorang yang menyantuni anak yatim yang dia miliki. Yatiman lahu. Ikhwah, sebagaimana yang telah kita definisikan pada kajian lalu, yatim itu man faqada abuh, seorang anak yang kehilangan ayahnya, artinya ayahnya sudah meninggal, bukan pisah dengan emaknya. Karena seorang anak apabila kedua orang tuanya pisah karena cerai, ini anak tetap punya ayah walaupun si ayah menikah lagi dengan wanita lain, namun si anak tetap menjadi anaknya. Jadi yang dikatakan yatim ayahnya, ya, ayahnya yang sudah meninggal. Sekali lagi, adapun ayah yang masih hidup, dimanapun ayahnya ini wajib untuk menafkahi anaknya. Suami istri qadarallah ma syafa'ala berpisah. Si istri punya anak, ya, punya anak. Anak di bawah si istri misalnya. Istri nikah lagi dengan laki-laki lain, suami nikah lagi dengan wanita lain. Terpisahlah mereka. Maka anak yang dibawa oleh si istri ini tetap di bawah nafkah seorang suami, di bawah nafkah ayahnya, dimanapun si anak berada. Jadi dengan terpisahnya kedua orang tua itu tidak membatalkan nafkah, kewajiban nafkah. Nafkah tetap. Ya, untuk mamanya, untuk emaknya berhenti. Setelah selesai iddah maka terhentilah nafkah. Dengan artian apabila seorang suami menceraikan istrinya atau menjatuhkan talak kepada istrinya, maka si istri menjalani masa iddah, yaitu masa menunggu. Gak boleh dia menikah dengan laki-laki lain kecuali kalau isyarat-isyarat boleh. Ya, isyarat boleh. Misalnya seorang laki-laki tahu ini si wanita ini sudah ditalak suaminya, tinggal nunggu iddah. Pada saat itu dia nggak boleh melamar si wanita yang pada masa iddah, tapi isyarat-isyarat boleh. Misalnya, kok dunia ini terasa terang ya kalau saya berjumpa dengan kamu. Nah gitu. Itu kan nggak ada melamar, tapi isyarat-isyarat. Ya, isyarat-isyarat. Jantungku lepas kalau melihat matamu. Nah gitulah kira-kira. Misal. Jadi itu isyarat namanya. Bukan berarti dia melamarnya. Kalau melamar gak boleh, haram hukumnya. Baik. Dalam masa iddah ini, ya, dalam masa iddah ini ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, si
si istri tetap berhak mendapatkan nafkah dari suaminya, sandang, pangan, dan papan. Apabila dia sudah melewati masa iddah, maka terhentilah semua nafkah. Namun anaknya tidak. Anak tetap mendapat nafkah dari ayahnya. Adapun yatim, dia yang meninggal ayahnya. Dan ingat, tidak dikatakan yatim kecuali seorang yang meninggal ayahnya dan belum baligh. Di antara tanda seorang laki-laki yang baligh yaitu sudah tumbuh jenggot, sudah tumbuh bulu kemaluan, sudah tumbuh bulu ketiak. Di antara tanda wanita yang sudah baligh yaitu yang sudah haid. Itulah ikhwatiddin. Jadi kalau ada orang yang minta sedekah dengan alasan, "Bu, minta sedekah, saya anak yatim, tengok jenggotan apa enggak?" Kalau dia jenggotan berarti dia sudah balik. Kan enggak mungkin kita coba buka dulu ketiakmu, kan enggak mungkin kan? Demikian. Jadi ikhwatiddin, itulah dia. Sudah besar enggak dikatakan lagi anak yatim. Jadi panti asuhan anak yatim itu harus yang belum balik. Yang sudah balik keluar dari situ. Ya, kalau memang panti asuhan anak yatim. Tapi kalau panti asuhan, nah itu saja bisa jadi yang sudah balik juga masih mondok di situ. Begitu ikhwatiddin. Kemudian, kenapa dikatakan yatim? Orang Arab mengatakan yatiman dikarenakan linfirodihi, karena dia tinggal sendiri, ayahnya tidak ada. Atau dikatakan yatim dikarenakan ghaflah. Ghaflah itu yaitu lalai. Artinya apa? Orang-orang lalai, melalaikan atau enggak perhatian dengan dia. Karena dikarenakan ayahnya sudah meninggal. Ikhwatiddin, kita mengetahui seorang anak itu kan dikarenakan kita kenal dengan ayahnya. Ya kan? Karena kenalan ayahnya. Yang memberi santunan ini kan umumnya orang-orang yang sudah berumah tangga, orang-orang yang sudah dewasa. Tidak anak-anak. Oke lah, anak-anak bisa saling mengenal, tapi orang tuanya kan nggak mengenal si anak. Oleh karena itu kalau orang tuanya sudah meninggal, tentu teman-temannya tidak lagi mengenal nih anaknya siapa. Oleh karena itu dia pun terabaikan. Maka yatim itu artinya dari kata ghaflah, terabaikan. Banyak orang yang mengabaikan seorang anak yang meninggal ayahnya dikarenakan memang nggak kenal. Ingat ikhwatiddin, kalau dia sudah besar, dia masih bisa mengenalkan dirinya. Saya anak fulan, Bu, Pak. Tapi kalau dia masih kecil kan belum pandai. Itulah makanya akhirnya dia terlantarkan, terghaflahkan, terlantarkan, terabaikan. Maka namanya pun menjadi yatim. Baik, bab keutamaan mengasuh anak yatim miliknya. Anak yatim miliknya. An Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, dia berkata, ja'atni imra'atun ma'aha ibnatan laha. Aku kedatangan seorang wanita, dia punya 2 orang anak kecil perempuan. Fasa'alatni, lantas dia minta sedekah kepadaku. Falam tajid indi illa tamratan wahidah. Ternyata dia tidak dapat apa-apa dariku kecuali hanya sebutir korma. Bayangkan ikhwatiddin, tidak ada dapat apa-apa kecuali sebutir kurma. Itu Aisyah radhiyallahu anha, seorang yang sangat dermawan. Dia mau bersedekah, ternyata tak ada apa-apa kecuali sebutir korma. Antum bisa bayangkan bagaimana rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah kita singgung bahwasanya suatu hari Rasulullah menyembelih kambing. Kemudian daging kambing ini dibagi-bagikan oleh Aisyah, illa katifuha, kecuali
pahanya bagian kaki depan. Paha kaki depan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang, beliau nanya pada Aisyah, hal baqiya syai'? Ya Aisyah, ada enggak daging yang tersisa? Kata Aisyah radhiyallahu anha, a'taitu kullaha illa katifuha. Ma baqiya syai' illa katifuha. Ya Rasulullah, enggak ada yang tersisa kecuali satu paha di kaki depan. Pada dasarnya ikhwatiddin, katif itu artinya bahu. Katif artinya bahu. Dalam bahasa Arab, orang Arab menamakan setiap hewan yang berkaki 4, itu kaki depan dikatakan tangan, kaki belakang dikatakan kaki. Ini yang kalau kita bahas mengenai ketika seorang sujud, apakah dia kaki duluan ataukah lutut duluan, karena terkait dengan masalah unta. La yabrukanna ahadukum kama yabrukul ba'ir. Janganlah salah seorang kalian merunduk, maksudnya mau sujud seperti unta, seperti menderumnya unta. Maka dibahaslah kaki duluan atau tangan duluan. Padahal unta kan kaki semua, ya kan? Unta itu kaki semua. Namun dalam istilah Arab, kaki depan itu dikatakan tangan, kaki belakang dikatakan kaki. Taib. Jadi kata Aisyah, illa katifwa, kecuali bagian bahu. Inilah bahunya. Bahu berarti kaki, karena kaki depan dikatakan tangan, maka paha depan itulah yang bagian pangkalnya dikatakan bahu. Itu kalau kita mau menyembelih, kan kita pijak itu, ya. Kaki satu kan pijak kambing. Tempat yang kita pijak itulah katif namanya. Pahala kalau kita katakan. Kan bukan ekor kita pijak kan waktu mau menyembelih kan? Bukan ekor kan? Bukan perut juga kan? Kan di atas perut. Itulah katif. Dah. Jadi ma baqiya syai' illa katifwa. Ya Rasulullah, enggak ada yang sisa kecuali paha depan. Satu itu pun satu. Paha depan berapa? 2. Itu pun hanya satu. Kata Rasul, la, enggak. Baqiya kulla syai' illa katifwa. Ya Rasul, ya Aisyah, sebenarnya semuanya masih ada. Yang sudah yang belum ada itu katifuha, yaitu kaki depannya, karena belum diinfakkan. Yang sudah diinfakkan itu yang punya kita, yang belum kita infakkan itu yang belum punya kita. Bayangkan ikhwatiddin, begitu rumah tangga Rasulullah SAW, antum potong kambing, pulang-pulang tinggal paha. Kira-kira reaksi antum apa? Mana nih dek? Udah sedekah-sedekah kan bang? Ada sisa? Ada, satu paha. Satu paha? Seekor kambing satu paha sisa? Begitu. Rasulullah enggak begitu. Oh enggak, semuanya masih ada. Yang tersisa yang belum punya kita hanya paha depannya. Demikian ikhwatiddin. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ketika datang fakir miskin minta makanan, ternyata yang dapatnya satu korma. Satu korma. Dalam hadis yang lain disebutkan, Aisyah menyebutkan bahwasanya beliau itu jarang masak gandum, artinya buat roti jarang. Bukan karena malas. Kalau mas ini memang jarang masak. Kenapa? Nah, tinggal beli, tinggal pesan. Itu dia, bukan karena malas masak, tapi memang nggak ada yang dimasak. Tidak ngepul asap dapurnya. Makanya sering dapurnya Rasulullah menunya hanya 2 aswadan. 2 yang hitam. Apa itu? Kurma dan air. Kurma dan air. Airnya air rendaman kurma. Begitulah ikhwatiddin. Ya. Jadi dalam masalah ini ternyata Aisyah hanya punya 1 kurma. Itulah yang diberikan. Fa'ataituha. Dan aku pun memberikannya kepada si wanita tersebut. Kemudian Aisyah melihat sesuatu yang sangat menakjubkan. Faqassamatha baina ibnataiha. Lantas si ibu ini dia paruh 2 kurmanya, yang satu dia beri ke anaknya kan 2 nih perempuan.
Yang satu diberikan kepada anak yang satu lagi dengan anak yang kedua. Jadi si wanita, ibunya nggak makan apa-apa. Itu ikhwatiddin. Saya masih ingat dulu waktu kecil ketika seorang ustadz menjelaskan masalah ini. Kenapa kok bisa? Karena kurma di sana tuh besar-besar. Begitu dulu. Kan dulu waktu saya kecil-kecil tuh jarang-jarang ada kurma. Kita dapat kurma dari Saudi, dari orang dari Mekah. Masya Allah itu rasanya. Tengok-tengok, Masya Allah inilah kurma itu ya. Sekarang Masya Allah kan banjir kurma. Dari mulai yang beli sampai yang gratis. Tapi tetap saja kita mengharapkan yang gratis. Begitulah ikhwatiddin. Jadi kurma lah namanya. Paling yang besar itu kan kurma California itu. Nggak ada kurma yang sebesar mangga. Nggak ada. Jadi jangan bayangkan, ya wajar lah Rasulullah kalau makan berbuka hanya 3 kurma. Oh kurmanya besar-besar katanya. Kurmanya besar-besar. Begini dia bilangnya. Masih ingat saya waktu kecil loh. Begini besar. Oh iya juga ya kalau segini 3 kenyang lah. Kalau gitu misalnya kita ganti makan dengan makan nasi 2 piring. Kok Rasulullah kurmanya besar-besar begini 3, kita ganti 3 piring, 2 piring. Demikian. Enggak. Kurma ya kurma. Ya. Kurma ya kurma. Faqassamatha baina ibnatayha, dan dia pun bagi 2 kurma tersebut. Summa qamat, setelah itu dia pun bangkit, fa kharajat, dan pergi. Fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah datang, fahaddatstuhu, maka aku pun menceritakan tentang hal ini kepada beliau. Kejadian yang menurut Aisyah itu satu hal yang luar biasa. Dia minta sedekah, hanya dapat 1 kurma, yang separuh dikasih anaknya, separuh lagi kasih dengan dia. Ibunya sendiri enggak makan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mayyali min hadhil banati syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitron minan nar." Barang siapa yang mengasuh anak-anak ini, fa ahsana ilaihinna, lantas dia bersikap baik kepadanya, kunna lahu sitron minan nar, maka itu menjadi pembatas, tameng, pembatas penghalang, maka itu menjadi penghalang dia dari api neraka. Itulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum, dari hadis ini Rasulullah menyebutkan barang siapa yang mengasuh anak-anak ini, anak-anak perempuan ini, lantas dia mengasuh dengan cara yang baik, fa ahsana ilaihinna dan berbuat baik kepada mereka, artinya bukan hanya sikap. Ya, bukan hanya sikap. Pertama ikhwatiddin, kenapa kok anak perempuan? Enggak disebutkan Rasulullah, barang siapa mengasuh anak-anak laki-laki, maka dan dia bersikap baik kepada anak laki-laki, maka menjadi penghalang bagi dirinya ke api neraka. Di sini disebutkan perempuan. Laki-laki enggak. Jadi ikhwatiddin menunjukkan bahwasanya keutamaan punya anak perempuan. Makanya kalau antum punya anak perempuan jangan kecil hati. Anak pertama begitu lahir, tengok yang pertama lihat kemaluannya, perempuan. Anak kedua, gitu juga, ndak ada loncengnya. Ketiga gitu, keempat cemas, lonceng nggak, nggak ada juga loncengnya. Ya ikhwatiddin, umumnya begitu. Terkadang keluarga itu merasa kurang bersyukur dikarenakan apa? Tidak ada anak perempuan, tidak ada anak laki-laki. Ikhwatiddin, antum nggak ada anak laki-laki, ini dia keutamaannya. Demikian ikhwatiddin. Iya, tapi kan Ustadz enggak ada pewarisnya. Memang kalau pewaris marga enggak. Ya, pewaris marga memang enggak. Tapi ikhwatiddin, anak perempuan itu banyak sekali keutamaannya. Banyak sekali keutamaannya.
Di antaranya apa? Di antaranya penghalang antara orang tuanya dengan api neraka. Rasulullah SAW mengatakan barang siapa memiliki 3 orang anak perempuan maka akan menjadi penghalang untuk dia dari api neraka. 3 orang. Kalau dia bagus mendidik anak perempuan tersebut. Kenapa Rasulullah menekankan anak perempuan? Karena ikhwafiddin, anak perempuan itu sangat butuh dengan perhatian. Butuh dengan perhatian, butuh dengan santunan. Ya, butuh belas kasihan dan butuh pengertian. Beda dengan anak laki-laki. Beda dengan anak laki-laki. Antum punya anak laki-laki, kasih duit, kasih bola, selesai urusan mereka semua, dunia akhirat. Iya. Masalah mereka selesai. Tapi kalau anak perempuan enggak, ikhwatiddin. Beda. Kemudian juga uang keluar memelihara anak perempuan lebih besar ketimbang anak laki-laki. Untuk bahagian kepala aja ikhwatiddin, antum hitung-hitunglah bagian kepala aja. Ada anting-anting, ya kan? Nanti bendonya lagi. Nanti bendonya ada yang ada telinganya, begitu gitu. Anak perempuan. Nanti dia lihat, Umi beli bendo macam gitu. Yaudah, bendo. Ada anak laki-laki minta bendo. Laki-laki dibotak aja selesai urusannya. Demikian. Kemudian apa lagi? Disisir. Anak perempuan rata-rata rambutnya panjang. Rambut panjang itu perlu perawatan. Dari kecil itu perlu perawatan. Laki-laki nggak perlu. Capek kita digundul selesai. Beketombe dia udahlah, malu dia. Yang penting nggak gundul, selesai masalahnya. Demikian ikhwatiddin. Apa lagi? Udah dia remaja sedikit, dia perlu pakai bedak. Oke lah, awal-awal keremajaannya bedak Johnson cukup lah kan. Tapi nanti kalau sudah mulai dewasa, udah mulai itu. Mulai dia lihat gimana ya supaya putih. Mulai lagi tengoknya kulitnya ini perlu lotion, body alah pokoknya. Capek lah pokoknya. Dompet kita kena peras. Begitu. Antum ada pernah punya anak perempuan minta anak laki-laki punya body lotion? Enggak masalah. Hitam dia terbakar enggak ada masalah kita. Kita anak laki-laki Hafiddin. Kenapa nak? Luka ya? Enggak apa-apa, laki-laki. Coba anak perempuan lecet sedikit. Kenapa nak? Ya Allah, kok lecet nak? Ini pakai apa ya supaya bisa hilang? Jangan sampai berbekas. Laki-laki codet sini. Enggak masalah. Demikian, berantem di gerau. Lalu masih ada di sini satu kena gerau waktu kecil. Demikian ikhwatiddin, enggak masalah. Itulah anak perempuan. Makanya al-jaza ma'al jinsil amal. Al-jaza ma'al jinsil amal. Artinya seberapa besar, seberapa sulit apa yang kita keluarkan, amalkan, maka segitu juga pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatiddin, sampai dia menikah. Tuh. Sampai dia menikah. Tetap saja banyak uang keluarnya bagi perempuan, apalagi adat kita. Pestanya di tempat perempuan. Diharapkan nanti dari sang laki-laki calon uang kasih sayang bisa lah 60 juta. Ternyata 6,5 juta. Mau minta tambah, aduh, cemana udahlah, peras jantung lah kan. Demikian. Dan begitu memang sering terjadi. Harapannya sang mempelai laki-laki yang membantu. Begitu. Ada lagi parah, ngasih cuma 6,5 juta. Tamu si laki-laki lebih banyak dibanding kamu perempuannya. Ya Allah, tamu dia lebih banyak. Begitu ikhwatiddin, itulah nasib anak perempuan. Begitu ikhwatiddin. Rumit memang anak perempuan, tapi asyik juga punya anak perempuan. Itulah dia. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kalau antum punya anak perempuan, ada yang suka manja-manja. Manggilnya juga kita suka. Tapi kalau anak laki-laki enggak begitu. Be, gitu kan. Be. Terkejut kita dibuatnya. Anak perempuan kan enggak. Begitulah ikhwatiddin, ada plus minusnya. Tapi begitulah keutamaan memiliki anak perempuan. Baik.
Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu iyyakum. Dalam hadis ini Rasul mengatakan barang siapa mengasuh anak perempuan fa ahsana ilaihinna. Fa ahsana ilaihinna ini maksud apa? Semua kebaikan dia berikan kepada anak perempuan ini, dari mulai kafalah, nafkah, sandang, pangan, papan. Sudah cukup? Enggak. Himayah, perlindungan. Sudah cukup? Enggak. Perhatian. Masya Allah lah pokoknya. Ya, Masya Allah. Makanya ikhwatiddin, terkadang para seorang akhwat itu mengeluh dengan ayahnya karena apa? Enggak hangat ke anaknya. Ada seorang akhwat cerita, dia beberapa bulan meninggalkan tempat dia karena bekerja, dijemput oleh emak dan ayahnya. Ketika bertemu dengan emaknya, dipeluk dengan hangat nih anak perempuan. Setelah itu dia peluk ayahnya. Ustadz dingin. Ayah saya dingin Ustadz. Begitu ikhwatiddin, dia merasakan tuh anak perempuan. Makanya antum dengan anak perempuan jangan dingin-dingin begitu. Apalagi mau peluk-peluk. Ngapain peluk-peluk? Begitu. Enggak boleh begitu. Dipeluk juga dia. Itu anak antum masalahnya, kecuali anak orang baru enggak boleh. Ini kalau anak orang hangat pelukannya. Anak sendiri dingin macam batang pisang. Enggak boleh begitu, ikhwatiddin. Peluk juga dia. Kalau dia peluk juga dia. Cium dia. Ingat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah apabila kedatangan Fatimah radhiyallahu anha, dia berdiri, bangkit Rasulullah menyambut, bukan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, masuk. Pintu sudah dibuka. Enggak begitu Rasulullah. Dijemput, dicium, dipegang tangannya, dibawa dan dipersilakan duduk. Begitu Rasulullah SAW ke anak perempuannya. Ya. Otomatis anak perempuannya juga memperlakukan hal yang sama. Kalau Rasulullah datang, dijemput Rasulullah di pintu, dijemput, dicium Rasulullah, kemudian dipegang tangannya dan dipersilakan di tempat yang duduk yang tepat, yang paling nyaman. Begitulah antara Rasul dengan anak perempuannya. Demikian ikhwatiddin. Yang seperti ini perempuan yang membuat nyaman. Itu dia, nyaman. Sebenarnya masalah ekonomi itu bisa nomor sekian. Asalkan antum bisa pegang titik yang sangat menentukan. Apa itu? Hatinya. Begitu. Kalau sudah antum pegang hatinya, Dek, kita hari ini tempe aja Bang ya. Gak apa-apa Bang, saya makan tempe plus sayangnya Abang. Hah, gitu dia. Antum gak percaya masalahnya, ya udahlah. Begitu ikhwatiddin. Ya, jadi itulah dia. Walaupun banyak juga perempuan jadi beringas gara-gara kurang belanja, ada juga. Itu juga mungkin kurang perhatian juga. Demikian, itulah anak perempuan. Kemudian ikhwatiddin. Jadi fa'ahsana ilaihinna semua, termasuk ta'dibuha, artinya mengajarkannya adab. Ya, mengajarkan adab, cara bicara bagaimana. Memang ikhwatiddin, apalagi kalau kita mengajarkan adab kepada anak perempuan kita yang sudah mengerti dunia luar, itu Masya Allah. Ya, banyak bahasa-bahasa di luar itu kurang bagus. Kita bagus dalam memberikan kosakata kepada anak-anak kita. Namun mungkin dia bisa merekod kosakata luar yang buruk dari kawan-kawan dia. Makanya diajarkan adab. Bagaimana adab terhadap orang tua diajarkan. Terkadang kan anak-anak ini suka merajuk, ya, suka mutung. Kadang-kadang wajahnya itu bisa sepet kepada orang tuanya. Ajarkan jangan gitu nak, begitu. Ya sebelumnya orang tua minta maaf dong. Minta maaf dulu, kemudian ajarkan. Kalau ada bahasa-bahasa kadang-kadang kan kesel dengan uminya, dengan abinya, keluar omongan, misalnya yang kasar, misalnya, ya spontan, ajarkan, jangan begitu caranya nak, begitu. Terus ajarkan ikhwatiddin. Dan memang begitu, terus begitu, ya, terus begitu. Dan insya Allah pelan-pelan akan berubah. Dan kita sebagai orang tua
tunjukkan kepada mereka, begini loh caranya, begitu. Minimal uminya harus lembut. Itu dia. Kalau bapaknya ya namanya laki-laki, kalau bapaknya lembut juga bencong namanya. Minimal uminya. Ibunya harus pandai bersikap lembut dan sabar kepada anak-anaknya. Karena itu yang akan ditiru. Ya, yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Itu dikatakan fa'ahsana ilaihinna. Jadi berbuat baik kepada mereka bukan hanya ingat, bukan hanya ngasih duit cukup. Kamu minta apa nak? Bilangkan saja. Bapak akan penuhi, bukan hanya itu. Semuanya itu tercakup dalam kitab fa'ahsana ilaihinna, dan dia berbuat baik kepada mereka. Kemudian ikhwatiddin, kunna lahu sitron minan nar, maka akan menjadi penghalang antara dia dan api neraka. Permasalahannya di sini antara bab dengan hadis sepertinya kok nggak nyambung. Hadis kan menunjukkan barang siapa keutamaan orang yang menyantuni anak yatim. Di sini nggak ada cerita anak yatimnya. Ada seorang ibu, dia bawa 2 orang anak perempuan. Lantas dia minta sedekah, diberikan kurma, diparuh 2 oleh si ibu, masing-masing setengah kurma. Lantas Rasulullah berkomentar, barang siapa, ya, barang siapa mayati min hadil banat, barang siapa yang mengasuh anak-anak perempuan seperti ini, maka dia akan menjadi penghalang untuk dia dari api neraka. Tidak ada di situ yatimnya. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini dalam bab masalah yatim dikarenakan apa? Dikarenakan dia termasuk keumuman. Termasuk keumuman. Perhatikan si ibu tadi itu. Si ibu tadi itu bisa dia masih punya suami, atau bisa saja dia sudah tidak punya suami. Demikian. Berarti ucapan ini itu ditujukan kepada semua, baik mereka yang punya anak kandung yang belum yatim, apalagi anak kandung yang sudah yatim. Seorang ibu apabila suaminya meninggal, maka anaknya anak yatim. Perlakuan si ibu kepada anaknya ini perlakuan seperti anak yatim. Dia punya keutamaan. Kenapa? Karena pada saat itu dia menjadi single parent. Dia ibu sekaligus bapak. Sampai-sampai dia harus minta sedekah demi memenuhi kebutuhan anaknya. Jadi si ibu ini di samping dia mengasuh anaknya, dia juga dapat pahala seperti mengasuh anak yatim. Itu satu. Yang kedua, karena kan di sini babnya mayya'ulu yatiman lahu. Keutamaan yang mengasuh anak yatim lahu, miliknya. Yang kedua, bisa jadi si ibu sudah menikah lagi dengan laki-laki lain. Laki-laki ini punya anak tiri. Anak tiri ini ayahnya sudah meninggal. Maka si suami ini, ayah yang baru ini, dia mengasuh anak yatimnya, artinya yang dia miliki, bukan dari orang lain, tapi dari istrinya sendiri. Demikian ikhwatiddin. Dan dia mendapatkan keutamaan seperti itu juga. Makanya ikhwatiddin, seorang yang memiliki, yang mengasuh anak yatim, ingat, yatim di sini perempuan ya, perempuan. Laki-laki nggak termasuk sini. Laki-laki, yatim laki-laki nggak termasuk dalam bab ini. Barang siapa yang mengasuh anak perempuan, baik anak kandung dia maupun anak yatim perempuan, maka akan menjadi penghalang antara dia dan api neraka. Sehingga dengan demikian ada korelasi antara bab dan hadis. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Baik, sudah sampai 5:30, berarti sudah masuk pada sesi tanya jawab. Satu hadis baru ya? Insyaallah. Udahlah, cukuplah ikhwatiddin ya.
Silakan bagi antum yang mau bertanya juga boleh melalui pesan singkat 0895 6113 27778. Kirimkan pertanyaan Anda ke pesan singkat kami 0895 6113 27778. Yang mau bertanya melalui via tulisan juga boleh, silakan. Di hari kiamat ada orang yang membawa pahala puasa, sholat, zakat, tapi di dunia pernah menzalimi orang lain, maka pahala tersebut dikirim kepada orang yang zalim tersebut. Jika tidak ada pahala lagi maka dan seterusnya hingga habis pahala, dilemparkan neraka. Apakah hadis ini sahih, Ustaz? Hadisnya sahih sekali. Ya, hadisnya sahih. Ya. Ini hadisnya Rasulullah mengatakan, atadruna mal muflisu fina. Tahu nggak kalian apa yang dikatakan orang bangkrut? Kata Rasulullah, kata para sahabat, al muflisu fina, yang dikatakan orang bangkrut, malla dirhamalahu wala mata, yaitu yang sudah ludes harta bendanya. Kata Rasulullah, enggak, bukan itu dikatakan bangkrut. Al muflisu fina may ya'ti yaumal qiyamati bis salati waz zakati was sadaqah. Yang dikatakan orang bangkrut di hari kiamat nanti, yang nanti datang di hari kiamat bawa pahala puasa, sedekah, salat dan lain-lainnya. Walakin qad syatama hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza, tapi ternyata semasa dunia dia pernah menzalimi orang ini, pernah makan harta orang ini, pernah numpahkan darah orang ini dan seterusnya. Fayu'ti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, dan dia bayarlah seluruh kezaliman itu dengan kebaikan-kebaikan yang dia bawa tadi. Fa in faniyat, apabila pahalanya habis padahal zalimnya belum selesai, maka ditimpakan kesalahan ataupun dosa orang tersebut yang dia zalimi kepada orang yang tadi. Kemudian dia pun diseret ke dalam api neraka. Itu dikatakan bangkrut. Hadisnya sahih. Afwan, yang mengirim sebelum waktu pertanyaan enggak saya baca. Seorang istri lebih baik ikut pergi kajian atau mendengarkan live streaming aja di rumah? Sebenarnya ikhwatiddin, live streaming, baik live streaming maupun nggak streaming langsung dia ke majelis, itu nggak bisa dikatakan ini lebih baik dibandingkan ini, enggak. Ngapa demikian? Pertama, kalau seorang wanita itu waqarna fi buyutikunna, sebaiknya dia di rumah. Udah. Kemudian kalau di majelis itu banyak berkahnya. Makanya kaum wanita pada zaman Rasulullah SAW itu minta majelis khusus, kajian khusus untuk kaum mak-mak di Madinah, karena di situ ada keberkahannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Inna lillahi malaikah as-sayyarat, sesungguhnya Allah memiliki para malaikat sayyarat, yabahatsunan an hilakat dzikr, yaitu yang berjalan, yang membahas, mencari mana dia yang namanya majelis ta'lim. Wa idza wajadu, apabila dapat, hafu alaihim, mereka kelilingi, malaikat mengelilingi. Makanya disitulah muncul yang namanya terasa sakinah. Di situ ada terasa tenang. Makanya majelis taklim itu tenang, ikhwatiddin. Makanya sering orang yang saking tenang yang majelis taklim tidur. Itu di antara efek ketenangan itu. Di rumah dia nggak bisa tidur, tapi di majelis taklim begitu. Innal hamdalillah, tenang hatinya, tidur langsung dia. Kapan berakhir? Setelah subhanakallahumma rabbana. Ada yang seperti itu. Udah. Jadi kalau dia menghadiri majelis taklim juga bagus. Tinggal bagaimana keizinan dari sang suami. Kalau kata suami, ya udah dek, pergi aja ke majelis taklim, dia ridho, silakan datang ke majelis taklim.
Ya, datang ke majelis taklim. Mengapa demikian ikhwatiddin? Datang ke majelis taklim, di situ kita bisa berteman dengan akhwat-akhwat, teman-teman yang soleh. Karena memang majelis taklim itu, ingat, betul-betul majelis taklim ya. Datang memang majelis taklim, bukan majelis arisan. Karena kan sekarang ada majelis arisan, baru diselang-selingi dengan taklim. Jadi kajian itu selingan, arisan yang utama. Makanya emak-emak yang seperti ini datangnya juga beda. Datang dengan membawa berbagai macam aksesoris lemarinya. Begitu. Ya. Sanggulnya besar kurang besar. Kenapa? Karena intinya arisan. Begitu. Acara sampingan taklim. Nah, begini ikhwatiddin. Yang kita maksud adalah memang acaranya taklim. Datang taklim pulang. Itu aja, datang taklim pulang. Makanya kalau ada yang berniat datang taklim, kenapa Bu datang taklim? Iya banyak kali jajanannya, murah-murah. Ada yang begitu loh. Murah-murah loh jajanannya. Jadi semangat awak taklim. Ini semangat taklim apa semangat belanja? Semangat ngemil. Kalau yang begitu insya Allah di situ. Kalau majelis taklim seperti itu ikhwatiddin, nggak ada acara lain selain hanya taklim pulang. Datang taklim pulang. Itu hanya orang-orang yang ingin belajar, yang ingin datang. Ya. Hanya ingin belajar. Tapi kalau ada taklim, ada lucky draw, ada apa lagi? Hadiah-hadiah yang lain, hadiah sepeda. Yang jawab dapat sepeda misalnya. Udah. Akhirnya apa? Akhirnya datang gara-gara sepeda. Atau umroh. Yang bisa menjawab pertanyaan dapat umroh misalnya. Orang datang tidak lagi untuk taklim tapi untuk umroh. Supaya dapat umroh gratis, free. Untuk 10 orang penjawab pertanyaan pertama, free, gratis umroh. Umroh kemana? Ke asrama haji. Begitu. Begitu ikhwatiddin. Maka yang hadir-hadir itu insya Allah pada umumnya orang-orang soleh dan solehah. Makanya ikhwan-ikhwan yang soleh-soleh itu dia mencari calon yang di majelis taklim. Ingat antum, emak-emak sekarang mencari calon anaknya ke majelis taklim. Itu yang mencari untuk anaknya yang belum taklim, dia mencari akhwat yang sudah taklim. Dia tahu di sini majelisnya akhwat-akhwat solehah. Dia nggak kepingin kalau bisa ya anaknya bisa berubah lah begitu dengan akhwat-akhwat yang solehah. Makanya laku keras akhwat-akhwat yang sudah taklim. Itu dia, yang keras-keras yang enggak juga sih. Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Karena dia tahu, dia enggak cari di mall, enggak. Dia enggak cari di mana? Di arisan-arisan enggak, di pesta enggak. Ya, dia cari di majelis taklim sekarang. Dia tahu itu ikhwatiddin. Di situ sarangnya akhwat-akhwat yang soleh. Yang soleh aja, yang soleh. Itulah ikhwatiddin. Jadi kita nggak bisa katakan live di rumah lebih bagus. Ya kalau dia nggak diizinkan suaminya pergi keluar untuk taklim, ya lebih bagus di rumah, iya kan? Kan ada juga sekarang itu emak-emak karena dia sudah bosan asik di rumah aja, bawaannya mau taklim aja ada. Jam 8 taklim, jam 11 taklim sampai zuhur, pulang makan. Istirahat, habis asar taklim lagi sampai maghrib. Nanti pada isya taklim lagi, 4 kali taklimnya. Boleh apa enggak? Kalau sampai dia mengabaikan tugas rumah tangga enggak boleh. Ya. Tapi kan wajib Ustadz taklim. Iya, menuntut ilmu wajib, tapi saatan-saatan. Ada waktu-waktunya. Di saat rumah tangga, perbaiki rumah tangga, benahi rumah tangga. Di saat taklim, taklim. Begitu ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jadi ada hal-hal yang tidak bisa kita samakan mutlak. Ada rinciannya. Ustadz, saya ingin bertanya. Di sekolah saya ada pelajaran seni. Dalam pelajaran seni ini kami tuntut untuk bernyanyi dan bermain musik.
apa yang harus saya lakukan. Nggak usah mau. Nggak usah mau. Ketika antum disuruh, misalnya ini antum nggak pandai lah, anggaplah nggak bisa menjelaskan. Kita seni musik ya, antum nggak pandai menjelaskan. Ibu, saya nggak mau. Kenapa nak? Kamu nggak mau? Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak pandai misalnya. Saya kunu min ummati dan seterusnya. Antum ceritakan hampir 1,5 jam. Udah ngerti bu? Misalnya begitu kan? Nggak bisa kan begitu? Tip. Jadi bagaimana? Ya sudah. Antum jangan mahir-mahirkan. Disuruh tiup seruling, tiup saja. Pret, sebegitu kan? Selesai. Ah kamu ini kok nggak pandai-pandai? Iya bu, saya emang nggak di hati saya seruling. Saya di hati saya piano, itu kurang ajar namanya. Jadi dalam masalah ini Khofiddin, ya antum jangan mahir di situ. Ya ogah-ogahan aja. Begitu Khofiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kalau bisa menghindar, menghindar. Kalau nggak bisa ya sudah. Jangan sampai antum tidak suka musik, tapi antum yang terdepan, yang paling bisa bermain. Akhirnya ya antum lah disuruh selalu oleh si ibu. Begitu Khofiddin rahimanallahu wa iyyakum. Pandai-pandailah dalam masalah ini ya. Nanti ustadz nilainya jelek, nggak apa-apa jelek, nggak apa-apa. Pelajaran seni itu nggak masuk dalam nilai NEM, jangan khawatir. Nilai ujian murni nggak masuk, olahraga nggak masuk. Berdosakah seorang anak jika menggunakan helm saat berkendaraan? Jika seseorang tidak menggunakan helm saat berkendaraan karena tidak taat dengan aturan pemerintah? Khofiddin, Syekh bin Baz menyatakan bahwasanya ini merupakan salah satu dalam ketaatan kepada pemerintah. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul dan pemimpin kalian. Dengan satu kaedah, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk dalam rangka mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Memakai helm itu tidak dilarang dalam Islam. Bahkan kenapa digunakan? Kenapa dibuat peraturan pakai helm? Itu bukan pandai-pandian polisi supaya kena tilang dapat duit dia. Bukan. Tapi itu untuk keselamatan. Ya. Untuk keselamatan. Kalau jatuh bisa menjaga kepala, itu hanya tindakan preventif. Ya ada juga jatuh sedikit retak, helmnya nggak retak, kepalanya retak, kan bisa aja. Namanya sudah qadar Allah. Helmnya utuh, kepalanya Allah letak 3. Bisa. Tapi kan sebagai tindakan preventif. Demikian. Bisa nggak Ustadz helm diganti kopiah? Ya nggak bisa. Ya, nggak bisa. Bisa nggak helm diganti serban? Nggak bisa, Khofiddin. Ya, nggak bisa. Karena mentaati itu kalau sudah buat peraturan, berarti taatnya itu kata Syekh bin Baz wajib. Apalagi untuk keselamatan kita. Begitu, untuk keselamatan kita. Makanya jangan pakai alasan gara-gara pakai sorban tidak pakai helm. Pakai sorban hukumnya sunnah, itu pun sunnah jibillah. Helm itu hukumnya wajib karena mentaati pemerintah. Demikian Khofiddin rahimanallahu wa iyyakum. Pakailah helm dan pakailah helm SNI. Jadi jangan pakai helm kaleng-kaleng, karena tujuannya itu supaya melindungi kepala. Jangan juga pakai helm proyek. Helm proyek itu kalau kejatuhan, iya. Tapi kalau kejatuhan misalnya linggis, nancep. Kalau dia jatuh begini kan nggak melindungi, karena helm proyek itu untuk di atas, maka nggak mencukupi. Kalau dulu di awal-awal diwajibkannya helm, masih boleh pakai helm proyek, ya masih dibolehkan. Sekarang udah nggak boleh lagi, harus SNI. Demikian. Kalau antum takut di stop, tulis saja SNI di belakang. Semoga lewat dalam razia. Ustadz, ana masih lajang, mantap.
Jika menikahi gadis sangat sulit karena maharnya tinggi. Siapa bilang? Antum jangan menuduh. Antum belum dapat gadisnya aja. Ya kalau antum melihatnya gadisnya harus tinggi, putih macam bule, kemudian bening, kemas-emasan, ya iyalah, mahal lah. Tapi coba yang antum biasa-biasa aja. Apa kata Ustadz Maududi? Kalau milih akhwat, sudah jangan terlalu banyak pilih-pilih. Asalkan yang penting satu aja, asalkan antum nggak muntah aja udah cukup. Pokoknya nggak muntah aja udah cukup dah katanya. Ya tapi nggak gitu juga lah, ya kan? Kita kan kaum laki-laki juga punya selera, ya. Saya mewakili antum, tenang antum, saya bela antum. Ya jangan yang sampai muntah-muntah gitulah. Jadi artinya antum cocok ya silah pinang begitu. Jangan terlalu ekspektasinya jangan terlalu tinggi. Demikian ikhwatiddin. Ya. Ada insyaallah ada. Yang hanya mungkin seperangkat alat sholat ada. Ya tentunya akhwat yang bagaimana? Kalau antum mencari akhwatnya nanti yang apa namanya yang doktor, LC, MA, apalagi spesialis apa? Ya nggak bisa lah, nggak mau dia seperangkat alat sholat. Mungkin dianya mau karena sudah ngaji. Orang tuanya, anakku sudah ku sekolahkan sampai spesialis. Terus kamu melamarnya seperangkat alat sholat. Itu pun yang dibeli di pasar ikan yang 35.000 satu sajadah. Nggak mau orang tuanya. Demikian. Akhwat kita yang sudah ngaji, insya Allah mereka terima. Tapi kan dia punya orang tua, ikhwatiddin. Nanti antum berhadapan dengan orang tuanya. Di situ akan kerepotan. Ada yang maharnya tidak tinggi. Dan ikhwatiddin yang dikatakan akhwat seorang wanita yang berkah itu yang mudah maharnya, bukan murah ya. Jangan antum ganti dal dengan ro. Bukan yang murah, tapi yang mudah. Itu dia, yang mudah. Artinya apa? Antum mudahnya bagaimana? Kalau antum mudahnya dengan hanya satu kunci alfat, silakan. Mudah. Begitu. Kalau antum mudahnya hanya seperangkat alat sholat, second, silakan. Yang penting akhwatnya menerima. Iya kan? Nggak sanggup dia bagaimana? Pergi dia ke Monja sana di Pasar Melati. Pak, ada seperangkat alat sholat yang second. Dapat kan? Ya udah. Demikian. Yang penting si akhwat menerima. Begitu. Ada ikhwat, ada. Di mana itu Ustadz? Hubungi dealer-dealer terdekat di kota Anda. Ada insyaallah. Apakah salah jika Anda memilih menikah janda yang mudah maharnya? Enggak salah. Banyak janda yang nganggur sekarang. Enggak salah ya khafidin. Sangat tidak salah. Sangat tidak salah. Kalau memang antum enggak sanggup, kalau antum memang seleranya janda, jangan tuduh gadis yang maharnya tinggi. Itu marah nanti pada gadis, antum gak lewat nanti depan ini. Bilang saja, Ustadz saya seleranya janda, titik, udah selesai. Banyak kali ceritanya. Udah, banyak, silahkan gak ada masalah. Mau dia lebih tua silahkan, gak ada masalah. Seorang sahabat ketika ditanya Rasulullah, ya kamu sudah menikah sudah? Thaib, ambikir, janda atau gadis? Janda Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa enggak gadis? Kenapa enggak gadis? Yula'ibuki, ya tulaibuha wa tulaibuka. Kamu bisa bermain dengan dia, dia bisa bermain denganmu. Karena seorang gadis itu dia lebih ridho terhadap suaminya. Beda dengan seorang janda. Kenapa? Antum itu orang kedua di hatinya. Dia akan membandingkan antum dengan yang sebelumnya. Ketika antum ngasih belanja 30.000, suami dia yang pertama 50.000, dia akan bandingkan. Pelit kali suami awak ini. Tuh. Ketika antum kurang perhatian, suami yang pertama perhatian, dia akan bandingkan. Beda dengan anak gadis. Wanita gadis dia belum pengalaman.
Jadi antumlah Arjuna pertama yang sempat singgah di hatinya. Maka apa yang antum lakukan itulah yang dia tahu. Dia nggak punya pengalaman dengan yang lain. Kecuali kalau akhwat yang pernah punya pacar. Itu repotnya ikhwatiddin. Dia akan banding-bandingkan dengan pacarnya. Jangan cari yang ada pacar ya. Demikian. Antum juga begitu, laki-laki. Kadang-kadang sudah 3 halaman list mantan pacarnya, 3 halaman. 1 halaman berapa itu? Ada 25 baris. Akhirnya apa? Bisa membanding-bandingkan istri dengan pacar. Itulah parahnya kalau pacaran itu ikhwatiddin. Gonta-ganti pacaran. Walaupun memang gak nikah, dia akan banding-bandingkan. Makanya udah gak usah pacar-pacaran. Gak usah pacar-pacaran. Nanti akan membuat retak rumah tangga. Apalagi dia bermasalah dengan suaminya, muncul tiba-tiba pacar lamanya. Kenapa dek kok bermurung durja? Iya bang, ada masalah di rumah tangga saya. Itulah, gak mau dengan abang gak mau. Begitu. Pura-pura jadi hero kesiangan dia. Pura-pura menjadi pembantu, pemerhati, memberikan perhatian. Akhwat begitu kan ya suka dia. Demikian ya. Jadi kalau antum memang mau janda silahkan. Jangan mencela anak gadis. Demikian ya. Janda silahkan, tidak masalah. Kemudian yang Jabir tadi, yang menikah dengan janda tadi. Kenapa kamu nggak menikah dengan yang gadis? Ya Rasulullah, saya punya adik-adik yang masih kecil. Adik-adik perempuan yang masih kecil. Saya berharap dialah nanti yang mengasuh adik-adik saya. Kalau saya nanti nikah dengan yang gadis, ini bisa cakar-cakaran mereka. Mereka nggak bisa mengasuh. Kalau begitu Rasulullah mengiyakan. Itu maslahatnya. Itulah istimewanya janda dibandingkan gadis. Dia lebih berpengalaman dalam mengurus rumah tangga. Jadi antum kalau mau menikah dengan janda, insya Allah rumah tangga dipastikan bisa teratur. Dipastikan bisa masak. Tapi kalau enggan gadis, Masya Allah, antum harus ajarkan lagi bagaimana dan begini. Jangan-jangan dia seorang mahasiswi yang memang gak pernah masak, gak pernah pegang sapu. Begitu suruh pegang sapu, hijaunya ke atas, sapunya ke bawah misalnya. Kita gak tahu. Misal mungkin, saya gak tahu dia. Biasanya dia pakai vacuum cleaner gitu loh. Itu. Jadi nggak biasa pakai sapu dia. Demikian ikhwatiddin, diajarkan. Jadi harus benar-benar sabar. Ustadz, bagaimana mengajak kawan agar mau untuk ilmu? Dia takut kalau datang untuk ilmu dia akan tahu semua hal syubhat ataupun yang haram sehingga dia tidak bisa mengerjakan lagi. Mohon solusinya ikhwatiddin. Solusinya Ustadz, ikhwatiddin, ada seorang yang kalau dia tidak tahu, memang tidak ada hukum. Tapi kalau dia tidak tahu karena memang keengganannya menuntut ilmu, dosanya besar. Gak mau tahu dia, saya gak mau lah ngaji. Kalau saya ngaji nanti banyak sekali yang saya tahu hukum. Akhirnya dia tidak mau mengaji. Yang seperti ini ikhwatiddin, lama kelamaan bisa jatuh kepada kufrun i'rad. Kufur karena berpaling terhadap agama Islam. Gak mau tahu dengan agamanya. Sholat enggak mau tahu. Pokoknya enggak mau tahu tentang agama Islamnya. Ini bisa jatuh pada kufrun i'rad sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Tetapi orang yang taklim, yang belajar, tahu dia ini haram, tapi dia langgar. Dosa dia ini, yang satu dosa karena dia enggak mau taklim, yang satu dosa dia tahu tapi dia langgar, lebih besar dosa orang yang enggak mau tahu ketimbang orang yang tahu tapi masih dia langgar. Itu dia, katakan kepada dia, Ustadz, saya masih usia 25 tahun. Cuma ibu selalu merengek kepada saya agar saya segera menikah. Bukan saya menutup diri, tapi sejauh ini lelaki yang datang hanya laki al-modusi. Oh, al-modusi, Masya Allah. Al-modusi. Bicara di awal ingin menikah, tapi sebenarnya mengajak pacaran. Jadi bagaimana solusi Ustadz agar ibu saya reda merengeknya? Mohon, saya bingung bagaimana Ustadz. Bilangkan ke ibu anti, saya sudah membuka hati, tapi belum ada calon. Bilang aja begitu. Ibu carikanlah yang calon untuk cocok dengan saya, gitu.
bebankan dia ke orang tua. Mak carikanlah mak, syaratnya sudah ngaji. Begitu. Oh begitu ya, sudah nanti mak carikan, nanti mak ikut ngaji. Atau bapaknya ikut ngaji demi untuk mencari calon untuk anaknya. Begitu. Minta emaknya suruh carikan. Mana tahu ada calon yang cocok. Apa saja keutamaan memiliki anak perempuan selain penghalang api neraka? Apa yang lainnya? Allahu a'lam. Ustadz, bolehkah kita menghadiri undangan walimah karena banyaknya maksiat di situ seperti musik, bidu wanita, bergoyang-goyang dan campur baur, akhwat dan ikhwan? Boleh, Khafiddin. Ya, boleh. Di antara maksiatnya misalnya ada khomernya misalnya, boleh antum enggak hadir. Tapi bilanglah ke yang mengundang, "Afwan ya ukhti, saya enggak bisa hadir karena ada musiknya." Karena ikhwatiddin jangankan orang awam, kita yang sudah ngaji, akhwat-akhwat kita, ikhwan kita yang sudah ngaji, itu pun sulit untuk menghindar dari musik. Dikarenakan pesta pernikahan itu dua keluarga yang bertemu. Jadi mereka yang mengadakan, bukan antum dengan istri antum, bukan. Kecuali kalau dana itu 100% antum yang mendanai, orang tua antum gak bisa mendanai, antum bisa membuat peraturan sendiri. Ini antum tidak punya modal, adapun modal hanya dengkul. Kemudian semua dana dari orang tua. Langsung katakan, "Pak, saya nggak mau musik, saya nggak mau ini, udah kau nggak usah kawin," katanya. Dengkulmunya nggak terurus. Bagaimana jadinya? Ya, jadi ya kalau saran saya bagi ikhwan akhwat yang seperti itu walimahnya, ndak usahlah diundang kawan-kawan yang lain yang sudah faham, karena nanti akan menimbulkan fitnah. Ya, oke kalau yang maklum, kalau nggak maklum bagaimana? Ustadz, apabila perempuan sebelum menikah tanggung jawab suaminya. Apabila perempuan sebelum menikah tanggung jawab suaminya. Setelah nikah tanggung jawab suaminya. Gimana? Ayahnya mungkin maksudnya. Tanggung jawab ayahnya, setelah menikah tanggung jawab suaminya. Apakah kondisi janda, siapakah yang bertanggung jawab? Balik ke orang tuanya. Kalau seorang wanita dicerai oleh suaminya, balik ke orang tuanya. Itulah perempuan. Makanya para akhwat sekalian, kalau anti punya calon, kemudian tidak diridhoi oleh orang tua, bersabar. Jangan mentang-mentang dia punya pacar, kemudian sudah cocok, kuserahkan jiwa dan ragaku walaupun orang tua tak meridhoi diriku, kita lari bersama-sama kawin. Ingat, kalau terjadi apa-apa, kemana larinya? Ke orang tua. Begitu, tetap minta ridho orang tua. Kalau seandainya calon anti itu yang sunnah, yang salafi, yang cingkrang, yang berjenggot, tapi orang tua anti tidak ridho, sudah bersabar saja dulu. Jangan nekat untuk kawin lari, nggak sah. Minta ridho orang tua. Berdoa kepada Allah, Allah yang membolak-balikkan hati. Karena sudah banyak kejadian yang tidak diridhoi orang tua, ternyata lama-lama ridho juga. Bersabar ikhwatiddin. Ya, banyak jamaah-jamaah itu ikhwatiddin, karena nikah sama jamaah, akhirnya orang tua nggak ridho. Apa katanya? Nggak apa-apa. Orang tuamu kan nggak jamaah kita. Na'udzubillah. Tidak ada dalam Islam masalah jamaah-jamaah seperti ini. Jamaah itu satu negara, itu jamaahnya. Udah. Jadi selama dia orang tua itu muslim, maka tetap, walaupun mungkin yang orang tua sufi, tetap minta ridho dia ikhwatiddin. Rahimani Allah wa iyyakum. Satu lagi lah. Ustadz, bentuk menghidupi janda itu apakah harus menikahi? Enggak, saya enggak ada bilang. Antum jangan menuduh dong. Enggak ada bilang gitu. Apa tidak boleh hanya menyantuni, mencukupi seluruh kebutuhannya hidupnya? Bisa. Apakah kita tidak menikahi? Jika tidak menikahi tidak dapat pahala jihad? Enggak ada saya bilang begitu. Antum ngantuk ya tidurnya? Nggak ada, ya. Menyantuni janda itu tidak harus menikahi. Tapi kalau dinikahi
itu akan lebih bagus. Karena jelas statusnya sebagai istri. Kalau tidak, ikhwafiddin, ya sudah, antum santuni. Tapi ingat, itu janda bukan mahram. Permasalahannya sering terjadi, ini janda muda, lebih bening dibandingkan istri antum. Kemudian antum asik nyantuni aja. Tuh istri akan curiga, ini abang ini kok senang kali ya menyantuni dia. Makanya dalam masalah ini jangan sampai gara-gara antum menyantuni janda, rumah tangga pecah. Begitu. Ya, sekarang kan banyak yang janda itu lebih genit dibandingkan istri sendiri. Itu dia. Jadi dalam masalah ini khafidin rahimanallahu wa iyyakum, lihat maslahatnya yang terbesar. Kalau memang antum bisa nikahi silahkan. Kalau enggak ya sudah. Kalau menikahi janda lantas harus menceraikan istri pertama juga enggak sah. Jangan. Ya. Jangan sampai berpoligami tapi malah enggak jadi poligami juga, tetap satu istri. Itulah ya khafidin. Jadi benar-benar pertimbangkan maslahat dan mudaratnya. Atau kalau betul-betul mau menyantuni saja, biar istri saja yang berhubungan dengan janda itu. Jangan antum langsung telepon, "Dek, adek janda ya, Dek?" "Iya, Bang." "Bilang aja, Dek, apa kebutuhan?" "Abang lah pokoknya memenuhi semua." Wow, jadi hero kesiangan dia. Biar istri yang urusannya, dia yang datang ke rumahnya. Kalau perlu antum gak usah tahu di mana rumahnya, gak perlu tahu siapa orangnya. Kasih duit aja dengan istri. "Berapa tuh kebutuhan janda, Dek?" "Sekian." "Nih, dah kasih." Jangan tanya-tanya siapa orang. "Dek, ada nomor kontaknya, Dek." Jangan tanya-tanya nomor kontak. Ya. Ustadz, bagaimana menghadapi orang tua yang selalu marah? Mari anak edan selalu mendoakan anaknya buruk ketika marah. Ikhwafiddin, nasihati orang tua lah seperti itu. Dan ketahuilah ikhwafiddin, kalau orang tua berdoa buruk untuk anaknya itu dikhawatirkan akan makbul. Tetapi kalau doanya zolim, Allah nggak akan mengabulkan doa orang yang zolim. Gara-gara anaknya berjilbab, dia doakan, "Nak, semoga kau nanti mati ya, Nak, ditabrak dump truck," misalnya. Itu doanya. Allah nggak akan kabulkan doa orang yang zolim karena anaknya sudah dalam posisi yang benar. Demikianlah ikhwatiddin, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.